this YouTube channel. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Selamat hari Senin. Dan mungkin kita hari ini akan membahas tentang salah satu topik yang relevan ya untuk teman-teman yang lagi mengerjakan skripsi. Kebetulan saya dapat kesempatan untuk eh, melakukan studi master degree ya, S2. Dan ini adalah salah satu yang eh, dipakai di S2 sekitar 80% eh, di dalam masa studi saya begitu. Jadi topik hari ini itu cara riset, eh, bagaimana untuk mengambil kesimpulan dengan atau tanpa AI ya, tools ya, karena sekarang itu relevan sekali begitu. Session goal-nya itu untuk memahami bagaimana caranya riset, bagaimana cara mulainya, bagaimana membedakan informasi yang benar dan salah dari apa yang kita sekarang lagi riset begitu. Eh, intinya intinya bagaimana cara meriset dan bagaimana AI bisa mempercepat riset kita begitu ya. Apa sih riset sebenarnya? Sebelum kita masuk ke dalam topik hari ini, kita harus tahu apa itu riset. Riset itu sebenarnya bukan cuma secara akademis saja, tapi setiap kali kita nyari something di Google, membaca artikel untuk memperbaiki workflow, untuk menambah wawasan kita saat kita sedang melakukan sesuatu di project itu juga riset sebenarnya. Jadi nggak cuma uh, secara akademis saja untuk kontribusi ke knowledge dan enhancing understanding di satu field gitu, tapi uh, yang kecil-kecil seperti ngecek Google yang tadi saya jelaskan itu juga sebenarnya riset. Lalu gimana caranya untuk mulai? Yang pertama itu pastinya kita harus tahu dulu apa sih topiknya yang bakal kita riset gitu. Mungkin untuk ngambil topik ini bisa ngecek dari apa yang sedang relevan dengan project yang sekarang sedang dilakukan. Tapi kalau misalnya di luar project bagaimana? Langkah pertamanya itu kita harus brainstorm idea dulu. Jadi dia dari besar dulu, contohnya bagaimana peran AI di pendidikan, contoh begitu. Lalu lebih kecil lagi, kita persempit gimana caranya AI ini menyimpulkan something. Contoh untuk menilai siswa gimana caranya untuk generate question and answer dari salah satu topik yang diberikan begitu. Nanti bakal lebih mengerucut lagi untuk bagaimana caranya dengan metode apa gitu. Contoh dengan LLM, language model begitu dan sebagainya begitu. Nah, itu baru nanti masuk ke dalam risetnya gitu. Gimana sih cara riset mulainya? Yang pertama itu tadi menentukan topik. Yang kedua, kita tentukan dulu pertanyaannya setelah dari topik itu apa aja. Mungkin kalau yang sedang lagi mengerjakan tesis tahu nih untuk bab 1 ada pertanyaan-pertanyaan riset itu yang harus di-define dulu pertama, bagaimana caranya melakukan something, apa metodenya, bagaimana improve metode itu, next-nya begitu. Lalu ada keyword-nya nanti. Contoh dari yang saya buat kemarin itu, saya pakai IoT, lalu ada fuzzy logic. Nah, itu nanti ada keyword-keywordnya, di mana itu keyword tadi bisa memudahkan untuk
risetnya nanti, contoh untuk nanti cari di Google atau di, AI gitu ya. Jadi dia lebih mengerucut begitu. Lalu lakukan literatur review. Literatur review apa sih sebenarnya? Literatur review itu, studi literatur yang sebelumnya yang, sudah pernah ada, begitu. Nah, ini salah satu, take out yang paling besar nanti yang kita bakal lakukan terus, selama riset begitu. Karena, yang kita tahu knowledge base-nya itu ya tadi dari literatur itu dan kita, bisa cari, cara-cara melakukan something itu dari literatur itu, gitu. Lalu bisa di-identify gaps-nya nanti di situ. Jadi, apa yang bisa di-improve. Tapi kalau misalnya untuk di project dan kita mau melakukan something ya, mungkin gap nggak terlalu relevan ya. Tapi kalau dalam akademis, gaps ini yang, nanti bakal dipakai terus, karena itu yang nanti jadi kontribusi kita begitu. Contoh ya, kalau misalnya ada yang tertarik jadi, researcher gitu. Secara tradisional, untuk riset itu kita pakai pasti dari sumber manual. Jadi ada library database, ada academic journal, ada books, ada expert interview. Nah, yang biasa dipakai 2 ini, kalau di dalam riset ya, kalau misalnya lagi skripsi gitu ya, udah pasti tahu, bahwa ada academic journal dan books. Gimana sih cara carinya? Cara carinya itu, sebenarnya, mudah, dia ada di Google Scholar. Cari, apa yang, topik yang tadi sudah kita pikirkan gitu ya, contoh generating insight from data. Nah, nanti di sini ada tuh, macam-macam dari, literatur yang sebelumnya sudah ada begitu, dan kita bisa belajar dari sini. Tapi kadang juga, dari sini ya, nggak banyak yang nggak semuanya bisa kita akses gitu, karena, eee, apa yang kita akses di sini kadang, di-gatekeep ya, contoh kayak, ada yang berbayar dan sebagainya gitu. Nah ini, itu juga akan jadi masalah juga nanti kalau misalnya kalian riset gitu ya. Eee, tapi, bisa sebenarnya ada, backdoor-nya ya, tapi itu nggak saya bahas di sini ya. Lalu, bagaimana riset dengan AI? Riset dengan AI itu, jauh lebih mudah memang, eee, dia bisa tadi research from bisa melakukan semua yang tadi, yang kita lakukan dengan tradisional itu, tapi lebih cepat memang. Eee, yang pertama sebenarnya harus tahu prompt apa yang, kita masukkan ke AI ini, supaya research ini, bisa berbuah something gitu. Karena kalau misalnya memasukkan, keyword something yang, terlalu vague, itu riset itu nggak bakal berbuah karena, dia apa ya, AI itu kadang ngelantur gitu. Eee, nggak spesifik ke satu topik yang kita berikan, dia, terlalu broad ngasihnya gitu. Tapi kalau kita persempit, prompt-nya, dia bisa, ngasih tahu, apa yang, relevan gitu, lebih relevan di dalam riset itu. Dan dia juga bisa melakukan, banyak ya, bisa initial data gathering sama identify gaps juga, dari, yang tadi, awal kita lakukan gitu ya, contoh, kita masukkan ke jurnal begitu. Nah ini contohnya, give me suggestions on generate textual insight. Nah ini, salah satu prompt yang, kalau menurut saya baik ya. Jadi dia harus udah spesifik, bahwa ini topik yang saya mau, kasih sugestinya berdasarkan apa begitu. Nah, seperti ini gitu. Nah lalu, eee, AI ini, sebenarnya, kita tahu ya, memang dia ngambil dari website-website yang, eee, ya lumayan relevan dengan, apa yang kita cari. Tapi kadang AI juga bisa salah. Jadi tetap kalau misalnya, dalam research, AI ini kita harus cek juga, dari, eee, apa, sumbernya begitu. Jadi kayak contoh di sini kan ada, buletan nih, nah ini diklik, nanti dia akan kembali ke yang tadi, ke tab-tab jurnal, contoh atau buku yang,
dia referensikan begitu. Ini yang mungkin membedakan kalau kita cuma ngecek gimana caranya bikin something gitu dengan prompting yang kayak eh, tolong sugestikan berdasarkan jurnal akademis, tolong kasih referensinya di dalam result yang akan di-generate begitu. Ini yang nanti akan keluar begitu. Dan ini yang nanti eh, bisa kita pakai untuk ngecek bahwa si AI ini bener nggak sih ngasih datanya ke kita begitu. Nah, ini juga salah satu dari AI yang lumayan bagus ya. Ini mungkin bisa membantu juga teman-teman yang lagi skripsi. Research Rabbit ini saya juga baru ketemu dan dia itu bisa ngecek tadi mempersingkat sebenarnya cara cari jurnal begitu. Dia ngasih tahu nanti jurnal-jurnal apa yang relevan dan dia juga bisa ngeliatin reference-nya. Nah, ini mungkin bisa nanti jadi tools yang teman-teman bisa pakai gitu ya dalam skripsi atau dalam kerja untuk research doing something begitu ya. Dan dia bisa ngasih tahu tadi sebenarnya ini jauh lebih bagus dari kalau misalnya ngecek dari GPT aja atau dari Google Scholar begitu ya. Secara komparasi tadi ya, memang kalau tradisional itu lebih time consuming, tapi dia itu lebih tajam karena kita menyimpulkan sendiri ya. Kadang kalau misalnya pakai GPT itu kita ngelihat dari GPT punya apa sudah dikasih tahu nih apa ya ABC-nya gitu. Kadang kita nggak ngecek lagi. Kalau tradisional kita kan ngebaca ya jurnal, jadi kita juga tahu bagaimana caranya gitu. Lalu apa kesimpulannya dan apa yang dilakukan di dalam jurnal itu gitu. Eh, AI memang lebih cepat tapi tadi ya butuh verifikasi begitu. Nah, gimana sih cara verifikasinya? Mungkin tadi sudah saya excerpt sedikit di awal gitu ya. Jadi ada cross reference source, check for bias. Kadang ada biasnya. Ada beberapa AI yang dia itu nggak mau menampilkan sesuatu khususnya yang Chinese made dia itu ada apa yang disensor gitu ya. Nah, itu juga harus kita cek juga AI yang kita pakai ini ada biasnya apa enggak sih gitu. Lalu evaluate metodologinya, jadi tadi eh, harus dicek juga metodologinya yang dipakai oleh AI itu apa sih gitu. Identify limitation, confirm authority, dan use checkmark icon. Nah, ini visual cue-nya untuk verifikasi ya. Nah, ini tadi ada concern-concernnya juga kalau misalnya kita pakai AI sebenarnya kadang ada misinformasi ya. Jadi selama saya S2 kemarin itu saya memang sudah utilisasi AI untuk riset. Dan ada beberapa jurnal yang dia itu ngasih ke saya, tapi jurnalnya itu nggak ada gitu. Ini ada tapi pas saya cek di apa source-nya itu nggak ada gitu. Nah, itu harus dicek lagi apakah itu eh, misinformasi atau bukan. Nah, itu yang harus nanti salah satu excerpt-nya ya. Lalu algorithmic bias yang tadi ada bias kalau misalnya ada yang apa namanya kadang ada salah satu yang di publik itu me- mengalir gitu ya apa informasi yang ada di publik itu. Nah, itu di publik itu kadang jadi bias bisa. Nah, itu juga harus kita cek juga. Lalu ada copyright concernnya juga karena ada AI yang dia bisa terabas-terabas aja tuh copyright. Jadi itu juga harus dicek juga kalau misalnya mau doing something ya dengan AI gitu. Ya, kesimpulannya AI tool ini bisa membantu banyak sekali, tapi memang harus dicek kembali ya dari
info-info yang diberikan oleh AI itu. Jadi kita memang harus untuk sekarang ya harus kita recheck kembali dan setengah menggunakan dengan tradisional lah istilahnya begitu ya. Tapi AI itu membantu sekali untuk mempercepat tadi riset itu. Ya, kira-kira sekian penyampaian saya dari hari ini. Mungkin ada pertanyaan mungkin. Oke, thank you Hoki. Selamat pagi. Thank you Mas Bagas untuk sharingnya ya. Ini berguna banget, apalagi considering kita mungkin bekerja juga butuh terus melakukan research gitu ya. Nah, mungkin dari pemaparan tadi pengen tahu dong misalnya tips and trick apa yang mesti kita consider untuk melakukan penelitian dengan bantuan AI seperti ini, dan kira-kira core kompetensi apa yang harus kita punya supaya output penelitian yang kita lakukan itu nanti jadi penelitian yang on point gitu ya, yang tajam. Mungkin apalagi terutama tadi sempat dijelasin juga kalau konklusi atau mungkin informasi dari GPT, dari AI atau cara mereka berpikir itu tuh kadang bisa ada bias, bisa ada yang disensor dan lain-lain. Kira-kira kompetensi apa yang harus kita punya supaya make sure output penelitian yang kita lakukan ini tuh beneran tajam dan bisa kita pakai gitu ya. Mungkin itu dari saya. Thank you Hongki dan Mas Bagas. Terima kasih Mas Peter untuk tanggapannya. Untuk tips and trick dan core kompetensi tadi ya. Kalau tips and trick sih sebenarnya kita harus promptingnya ya harus dipertajam tadi yang saya sudah bilang ya. Jadi contoh kayak tadi kita kembali ke slide belakang ya. Mungkin gak usah ya. Mungkin kalau yang kayak tadi itu harus dipertajam di AI-nya untuk lebih spesifik gitu dari topik yang kita sedang riset gitu ya. Contoh kayak tadi bagaimana LLM dalam AI dalam melakukan kesimpulan dari satu database gitu contoh ya. Nah itu lebih dikerucutkan lagi nanti contoh kalau misalnya kita pakai itu pakainya apa LLM-nya gitu. Contoh pakai NLP kah atau apa segala macam atau based on GPT atau segala macam. Nah itu harus lebih dipersempit lagi di promptingnya supaya nanti dia tanggapannya juga lebih lebih mengerucut juga gitu dan lebih tajam. Nah itu salah satu tipsnya ya. Yang kedua ya harus ngecek lagi tadi dari jurnalnya itu bener apa enggak sih, lalu dari sumbernya itu bener apa enggak sih. Jadi nggak cuma berdasarkan dari GPT kita simpulkan juga, oh ya ini udah sudah benar nih gitu. Belum tentu benar dari GPT itu ya. Jadi kita harus cek kembali dari sumbernya. Yang kedua. Lalu untuk core kompetensi tergantung dari apa yang diriset sebenarnya. Kita harus tahu juga dasar-dasar yang kita mau lakukan juga gitu. Jadi harus tetap mengasah dari hard skill-nya dari contoh kayak tadi ke LLM ya. Ya kita harus tahu juga LLM-nya gitu dasarnya gitu untuk ngecek juga kan gimana caranya si LLM ini bekerja gitu. Nggak cuma kesimpulan yang dari GPT saja. Tapi dari GPT juga bisa ngajarin kita gimana caranya pakai LLM itu. Nah, itu mungkin untuk ngerisetnya awalnya ya bagaimana cara kerja LLM dulu sebelum kita nyari bagaimana memanfaatkan si LLM ini begitu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sudah menjawab Mas Peter. Oke, terima kasih Kak Bagas atas pemaparan materinya hari ini. Nah, pertanyaanku cukup simpel aja. Kan pemakaian AI buat research ini membantu kita kan dalam melakukan research. Aku juga pakai AI kemarin buat ngelakuin research aku kemarin. Nah, pertanyaanku itu apakah nanti bisa dibilang research tanpa AI itu nggak efisien? Karena kan ya AI ini ngebantu kita juga dalam efisiensi research kan. Itu pertanyaanku sih, Kak. Ya, terima kasih Mas Vincent untuk tanggapannya. Uh,
dibilang efisien atau tidak, kalau menurut saya lebih efisien. Kenapa? Karena dia mencarikan dari source-source yang kita itu sulit kadang nyarinya ya. Kadang di Google Scholar itu kalau kita cari A gitu, topik A, itu nggak keluar gitu. Nah, dari AI ini kita jadikan tool sebenarnya seperti Google lah istilahnya gitu. Dan dia juga bisa membantu kita untuk membuat kesimpulan dari yang tadi ya. Contoh kita punya topik, dia bikin kesimpulannya sederhana lah istilahnya. Jadi kita bisa ngelihat dari excerpt apa yang dikeluarkan oleh si GPT atau something gitu. Tapi tetap kita harus cek juga dari sumbernya itu untuk apa sebenarnya. Bukan masalah efektivitas, tapi untuk ngecek bahwa apa yang disampaikan oleh GPT itu benar gitu, dan nggak ada tadi yang nggak ada bias, atau dia nggak imagining things yang sebenarnya nggak ada gitu. Kadang itu juga yang dikeluarkan itu tadi yang saya bilang, kadang dia nggak ada gitu dari yang jurnal yang existing gitu sebenarnya gitu, dan kita nggak bisa pakai contoh gitu. Untuk di skripsi gitu, itu kan salah satunya yang kita butuhkan adalah referensi ya, contoh ya. Karena referensi itu yang kita pakai untuk di bibliografi itu harus benar kan. Dan itu juga yang kita pakai nanti kalau misalnya di pekerjaan itu tadi yang yang pakai ini kita basiskan itu harus benar juga gitu. Jadi harus ngecek lagi juga. Meskipun itu juga kalau menurut saya itu lebih efektif untuk dijadikan tool ya, bukan untuk memberikan kesimpulan gitu. Mungkin memberikan kesimpulan boleh, tapi kita harus take it with a grain of salt. Harus kita verifikasi lagi begitu. Mungkin sudah menjawab Mas Vincent? Sudah, Kak. Terima kasih.